Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Safitri dengan NIM 231215917. Perkenalkan, saya Suhaiga dengan NIM 2315000982982 di sini. Perkenalkan, nama saya Farhan Efraim dengan NIM 231215628. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan atau rundingkan sebelumnya. Kami mengambil tema nasi goreng sushi, bowl ala sushi. Oke, pada pendahuluan, Indonesia memiliki kekayaan kuliner yang mencerminkan budaya dan tradisi dari berbagai daerah. Dengan nasi goreng sebagai salah satu hidangan favorit yang juga dikenal secara internasional. Survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia mengonsumsi makanan cepat saji lebih dari sekali seminggu, dengan peningkatan konsumsi sebesar 15% dalam 5 tahun terakhir. Fenomena ini membuka peluang untuk inovasi kuliner yang memenuhi kebutuhan akan makanan cepat saji yang praktis dan berkualitas. Tren makanan internasional seperti sushi juga semakin populer di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Inovasi yang menggabungkan nasi goreng Indonesia dengan teknik penyajian sushi Jepang menawarkan pengalaman kuliner yang menarik, baik dari segi rasa maupun estetika. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis, di mana budaya dan lokasi menjadi faktor utama dalam pembentukan preferensi. Popularitas sushi sebagai makanan sehat dan khas memberikan peluang untuk menciptakan produk kuliner baru, seperti nasi goreng sushi, yang berpotensi memiliki pasar yang luas. Proyek ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi bisnis nasi goreng sushi sebagai salah satu kuliner modern yang menarik, praktis, dan bernilai tinggi. Pada tujuan yang pertama, kami menyediakan pilihan makanan cepat saji yang kreatif, praktis, dan inovatif. Yang kedua, menggabungkan cita rasa lokal yang akrab di lidah masyarakat dengan sentuhan internasional. Yang ketiga, mengurangi limbah plastik dengan menerapkan penggunaan 100% kemasan biodegradable sejalan dengan kampanye peduli lingkungan. Ini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Nah, dari produk yang kita ambil ini, customer segmennya tuh dari generasi muda dari umur 18 sampai 35 tahun yang menyukai inovasi kuliner. Itu termasuk karyawan dan pelajar yang membutuhkan makanan cepat dan praktis, serta pencinta kuliner sushi. Nah, untuk value propositionnya untuk kombinasi rasa lokal, nasi goreng, dan presentasi sushi yang menarik. Nah, untuk challenge-nya sendiri, gerai langsung di lokasi strategis dekat perkantoran atau kampus, penjualan melalui aplikasi pengantaran, bisa GrabFood, GoFood, dan media sosial seperti Instagram atau TikTok. Untuk promosi sendiri, kita juga promosi dan interaksi secara langsung ke pelanggan. Nah, untuk customer relationship-nya sendiri, program loyalitas, diskon atau fee item untuk pelanggan tetap, interaksi aktif melalui media sosial, seperti kita akan mengadakan kuis, feedback, dan promosi mingguan. Untuk revenue streamnya untuk penjualan utama itu nasi goreng dan sushi bowl, nasi goreng sushi bowl, untuk catering untuk acara kecil. Nah, untuk key resource-nya sendiri bahan baku berkualitas tinggi seperti beras, sayuran, daging, beras premium. Peralatan dapur standar untuk produksi, tim dapur yang terampil dan kreatif. Untuk key activities-nya, pengembangan menu dan inovasi rasa, operasi dapur dan pelayanan pelanggan, pemasaran digital dan kampanye media sosial. Key partnership-nya untuk supplier bahan baku lokal untuk menjaga kesegaran dan kualitas mitra aplikasi, pengantaran online untuk memperluas jangkauan pasar. Nah, untuk strukturnya untuk biaya operasional bulanan itu bahan baku, tenaga kerja, sewa tempat, investasi awal, peralatan dapur, desain interior, promosi awal, biaya pemasaran, iklan digital di media sosial. Kemudian di bagian analisis kelayakan pasar. Untuk analisis kelayakan pasar, target pasar generasi muda dan pekerja urban di area perkantoran. Jadi target kita adalah generasi muda dan pekerja kantoran. Untuk tren pasar sendiri, makanan sushi menjadi salah satu tren utama di industri kuliner. Analisis teknisnya, lokasi usaha di area yang mobilitas tinggi,
bisa di kampus dan bisa juga di perkantoran. Produksinya dilakukan di dapur komersial dengan alat sederhana. Menu mudah disiapkan dengan waktu produksi singkat 5-10 menit per porsinya. Kemudian analisis manajemennya, struktur organisasi, itu ada satu pemilik atau pengelola, satu koki utama, satu staf pelayanan, dan jam operasionalnya kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam setiap harinya. Ingin menjelaskan tentang analisis keuangan. Untuk analisis keuangan, target penjualan kami adalah sekitar 50 porsi per hari, dapat menghasilkan keuntungan bersih Rp16.400.000 per bulannya. Modal awal sebesar 20 juta diperkirakan dapat kembali dalam waktu sekitar 1,2 bulan. Untuk tabel analisis keuangan kami, yang pertama ini ada tabel tentang modal awal yang akan kami keluarkan dan rencana modal per porsinya. Untuk modal awal ada pembelian peralatan, sewa, tempat dan bahan baku awal senilai 20 juta. Dan harga jual per porsinya itu sekitar 25.000. Dan target penjualan harian kami adalah sekitar 50 porsi. Jadi hari operasional kami untuk hari kerja kami adalah sekitar 26 hari per bulannya. Untuk biaya variabel per porsi, untuk bahan bakunya ada nasi, daging, sayuran, dan bumbu. Itu kami nilai sekitar Rp6.000. Untuk kemasan biogradable-nya sekitar Rp1.500. Dan juga untuk biaya pendukung lainnya seperti saus dan lain-lain itu sekitar Rp500. Jadi total biaya variabel per porsinya adalah sekitar Rp8.000. Dan untuk biaya tetap bulanannya ada sewa tempat senilai 1 juta, gaji karyawan untuk 2 orang sekitar 4 juta, listrik dan air sebesar 500.000 per bulannya, dan juga biaya pemasaran sebesar 200.000 setiap kami akan melakukan penjualan. Jadi untuk total biaya tetap per bulannya adalah Rp5.700.000. Untuk biaya bulanannya tuh total biaya tetapnya adalah Rp5.700.000 dan biaya bulanannya adalah 50 porsi dikali 8.000 dikali 26 hari senilai Rp10.400.000. Jadi untuk total biaya bulanan kami adalah Rp16.100.000. Selanjutnya untuk di pendapatan bulanan, untuk penjualan harian kami targetkan per porsinya 50 porsi dikali satu porsinya seharga Rp25.000, yaitu sekitar Rp1.250.000. Untuk penjualan bulanannya adalah Rp1.250.000 dikali hari kerja kami efektifnya 26 hari, jadi senilai Rp32.500.000. Dan untuk keuntungan bulanannya, untuk pendapatan ada total pendapatan bulanan senilai Rp32.500.000 dan juga total biaya bulanan kami adalah Rp16.100.000. Dan untuk keuntungan bersihnya adalah pendapatan dikurang total biaya sebesar Rp16.400.000. Dan selanjutnya ada pengembalian modal awal. Untuk pengembalian modal, untuk modal awal kami tetapkan di 20 juta dan juga untuk keuntungan bulanannya adalah Rp16.400.000. Jadi waktu pengembalian modal kami yaitu modal awal dibagi keuntungan bulanan adalah sekitar 1,2 bulan untuk waktu pengembalian modalnya. Dan untuk analisis kelayakan usaha, analisis hukum, sertifikasi halal dari MUI tetap kita perjuangkan untuk menjangkau segmen pasar lebih luas. Dan juga untuk analisis lingkungan menggunakan kemasan biogradable untuk mendukung pengelolaan limbah, memanfaatkan bahan baku lokal untuk mengurangi jejak karbon. Dan untuk analisis SWOT-nya yang pertama ada strengths, menggabungkan nasi goreng dan sushi Jepang. Produk ini unik, ramah lingkungan, praktis dan mudah diterima dengan cita rasa lokal. Untuk weakness-nya, biaya produksinya tinggi, pasarnya terbatas pada konsumen urban menengah ke atas, dan produksi membutuhkan keahlian khusus. Untuk opportunity, tren kuliner sushi, dukungan kemasan ramah lingkungan, pemasaran digital, dan kolaborasi dengan platform delivery membuka peluang besar untuk menarik generasi muda dan memperluas pasar. Serta untuk threats-nya, persaingan ketat, perubahan tren konsumen, regulasi ketat, dan fluktuasi harga bahan baku menjadi tantangan utama. Untuk rencana operasional kami ada 2 tahap, yaitu persiapan dan pelaksanaan. Untuk persiapan kami tentu menyelesaikan dokumen legalitas usaha kami dan juga menyusun SOP untuk operasional dapur agar makanan yang disajikan tetap lebih higienis untuk konsumen, dan juga melakukan kampanye pra-pembukaan di media sosial. Untuk pelaksanaannya kami membuka gerai dan meluncurkan menu dan memulai penjualan online melalui aplikasi pengantaran dan juga mengumpulkan feedback untuk pengembangan lebih lanjut. Pada bagian ini sekaligus penutup, berdasarkan hasil analisis kelayakan dari berbagai aspek termasuk pasar, teknis, manajemen, keuangan, hukum, dan lingkungan, usaha nasi goreng sushi bowl ala sushi roll dinyatakan memiliki potensi yang kuat untuk dijalankan.
Konsep yang menggabungkan cita rasa lokal dengan sentuhan internasional memberikan nilai tambah yang menarik bagi konsumen. Dukungan strategis, pemasaran yang efektif, dan inovasi produk yang unik memungkinkan usaha ini menciptakan tren baru di industri kuliner Indonesia, terutama di kalangan generasi muda dan konsumen urban. Dengan keunggulan pada kemasan ramah lingkungan dan menyajikan yang praktis, usaha ini tidak hanya berpeluang mendominasi pasar lokal, tetapi juga dapat memperluas jangkauan melalui platform digital dan kolaborasi dengan layanan pengiriman makanan. Segitu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.